Saya rindu berbagi firman Tuhan hari ini tentang kiat-kiat hidup orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan ayat 14. Kita akan baca bersama-sama surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, surat yang pertama, di dalam pasal yang keempat, ayat 13 dan ayat 14. Kalian kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya melihat cuaca hari ini teringat waktu Yesus keluar dari air baptisan. Ya, langit terbuka dan menjadi sangat cerah, dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Tetapi saudara, ada satu peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, yang dialami oleh Yesus juga. Langit menjadi gelap selama 3 jam. Ya, itu gelap gulita, saudara. Dan itu peristiwa pada waktu Yesus mati di kayu salib. Ya, jadi waktu Yesus keluar dari air baptisan, langit menjadi cerah. Ketika Yesus mati, langit menjadi gelap. Artinya apa? Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Ya, tidak ada peristiwa kelahiran dan kematian ya, yang menyerupai kelahiran Yesus dan kematian Yesus. Dia adalah Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kita manusia. Nah, berbicara tentang kiat-kiat kehidupan, ya, orang-orang percaya. Kiat itu kan kata lain dari cara, ya, kata lain dari usaha atau upaya manusia yang manusia lakukan untuk mencapai tujuan atau mencapai namanya goal, ya. Itu disebut dengan kiat atau cara atau usaha atau upaya manusia. Nah, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, kita akan belajar tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang hidup pada zaman itu, yang ada di kota Tesalonika, untuk mereka mengerti cara hidup atau kiat-kiat hidup, ya, ketika Tuhan akan datang menjemput mereka baik secara pribadi maupun secara universal. Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup orang percaya harus hidup di dalam pengharapan. Kita tidak boleh menjadi orang percaya yang hanya sebatas percaya, tapi kita harus punya pengharapan orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan seperti Yesus bangkit dari kematian. Dalam ayat 13-14 yang kita baca, ini menekankan tentang pengharapan orang-orang percaya yakin benar bahwa kelak akan ada fellowship, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan berkumpul dan akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dikumpulkan dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi ingat, kita tidak akan pernah mendahului mereka yang sudah mati dahulu. Ketika Tuhan datang mengangkat kita, itu semua mirip seperti antrian kita dipanggil. Sorga itu nggak kacau, saudara. Siang hari ini, gereja Tuhan, kita yang ada mendengar firman Tuhan, dengarkan baik, saudara. Kita semua akan menuju kepada yang namanya kedatangan Tuhan. Maka itu kita harus punya keyakinan dan kepercayaan. Berduka sih boleh,
Ibu, tapi jangan berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ini tentang menghadapi sebuah kematian, atau yang namanya kematian tubuh jasmani. Saudara, kematian itu adalah sebatas perpisahan antara tubuh badani dan roh yang rohani. Jadi kematian itu boleh saudara menangis, boleh saudara berduka, tapi Alkitab ajar jangan berduka seperti orang yang nggak punya pengharapan. Kenapa? Karena kematian itu hanya perpisahan antara roh dan tubuh jasmani ini. Maka itu Paulus menekankan harus percaya kalau Yesus, kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus nggak boleh selamanya dalam tubuh jasmani. Karena dia adalah Allah 100% dan 100% manusia. Kehidupan kealahannya harus bertakhta kembali di kerajaan Allah. Dan tubuh jasmaninya selesai, saudara. Dan kita orang yang percaya kepada kematian Yesus, tubuh jasmani kembali kepada debu, tetapi roh dan jiwa kita kembali kepada Sang Pemilik hidup ini. Kita lihat Yohanes 14 ayat 3. Paulus mengutip perkataan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Perhatikan. Semua sudah dapat? Baca sama-sama. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi, saya ibaratkan lagi, aku akan datang kembali dan membawa seluruh kita yang hadir siang hari ini. Boleh katakan amin? Ke tempat di mana Yesus berada, di situ pun saya dan saudara akan berada. Dia bukan hanya ada di surga, dia bukan hanya ada di hati kita, tetapi dia ada dimanapun kita berada. Amin. Dan di mana ada Yesus, di situ ada mukjizat. Di mana ada Yesus, di situ ada penghiburan. Di mana ada Yesus, di situ ada pertobatan. Di mana Yesus hadir, di sana ada pemulihan. Dan kalau menyampaikan bukan dengan asumsi pribadi, tapi Paulus berkatakan, kami katakan ini kepadamu dengan firman Tuhan. Dan firman yang dia kutip dalam Yohanes tadi, bahwa di mana Yesus berada, maka di sana orang-orang percaya akan berkumpul dan berada. Dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Intinya ada 3 poin. Saya baca dengan cepat. Nggak susah saudara mau belajar ini. 3 poin untuk kita mempunyai kiat atau cara atau usaha untuk kita bisa hidup selama hidup dan kita akan dikumpulkan oleh Tuhan nanti. Mau tahu kiat-kiatnya Bapak Ibu? Masih di Tesalonika, mundur ayat yang ke-12. Kita baca pelan-pelan ya. Saya baca mundur ke atas. 12, 11, dan 10 ya. Kita mulai. Ayat 12. 2, 3. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Kiat yang pertama supaya kita kerjakan adalah hiduplah dalam sopan santun. Orang Kristen harus hidup sopan. Karena ini yang diajarkan buat kita sekalian. Sopan dalam hidup orang yang di luar kita. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Tidak menjadi siak. Yesus hidup, dia mempertahankan kehidupannya. Menjadi contoh buat kita sekalian. Supaya kita orang-orang percaya memikirkan tentang hidup sopan. Kata, dan tidak bergantung kepada orang lain. Camkan ini dan renungkan baik-baik. Hidup kita harus sopan dan tidak boleh bergantung kepada manusia. Kalau kita bergantung kepada manusia, kita akan jadi orang yang, wah, saya sulit membayangkannya karena banyak saya temui seperti itu, saudara. Bergantung kepada manusia, bergantung kepada orang-orang tertentu. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Nah, kalau udah kecewa, apa kira-kira? Akan berujung kepada apa? Kepahitan. Nah, kepahitan gak diobati, berujung kepada apa? Hah? Sakit. Akhirnya bertengkar. Ya. Maka itu jangan bergantung kepada manusia. Hiduplah dalam kesopanan. Terus ayat yang kedua apa? Yuk baca lagi di Alkitab. Ayat 11. 2, 3.
dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Bilang hidup tenang. Siapa yang mau tenang dalam hidupnya di sini? Katakan haleluya. Ya, saya rasa semua pengen hidup tenang. Amin. Maka ini kiat yang kedua. Belajar tenang supaya kita dapat berdoa. Itu siapa yang bilang? Firman Tuhan. Tenanglah kamu supaya kamu dapat berdoa. Harus tenang supaya kita bisa berdoa. Ini yang lebih menarik. Kalimat selanjutnya apa? Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Bapak Ibu, belajar kok urus tuh persoalan sendiri. Jangan dia urus orang lain persoalan. Jangan bilang pada tetangga, bilang pada diri sendiri. Urus urusan sendiri. Ayo, bilang 2, 3. Urus persoalan sendiri. Jangan urus persoalan orang lain. Ada haleluya? Oh, kompleks begini, terlalu kompleks persoalan. Tadi malam, saudara, saya dengan Ibu Rani dan Kairos sedikit intermezzo. Saya so bilang ke beberapa jemaat, kita mau undang semua bayi-bayi datang ke pastori. Mau bikin rame tuh pastori 2. Karena kita rindu dengar lagi suara-suara tangisan bayi. Gitu ya. Mari Ibu Rani bilang, sudah tua sayang. It's okay lah, saya bilang. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tadi malam, Kairos umur 16 tahun sekarang. Oh, orang 2 purici, saudara. Kairos mohon maaf ya, papi dan mami mau suka cubit-cubit bayi marnya nggak ada. Jadi terpaksa angkot orang cubit-cubit. Oh, orang mainkan anak 16 tahun, tong guling-guling di kasur, saudara. Oh, dia tuh wah, dia teriak-teriak. Dia teriak, sudah jam 11 malam. Wah. Apa yang terjadi sudah tahu? Tetangga batoki pintu. Dor. Teng nong, nonton lagi wah, mami barian dulu. Kenapa pi? Ada orang Babel. Langsung diam tuh orang. Nah itu langsung bilang. Pas buka malam, ada apa om? Kenapa Pak Pendeta? Ribut. Salah. Padahal tak baru baca lagi, langsung bilang urus urusan angkot, jangan urus urusan orang. Apa itu ya? Iya tuh. Ya sebatas ingin tahu is okay. Tapi kalau semua sebatas cari tahu, waduh itu bahaya sekali saudara ya. Kalau cuma ingin tahu ya sudah, oh iya sulut viral, oh iya sudah. Maka semua cari-cari tahu, semua urus orang perurusan. Akhirnya jadi salah. Coba saudara 5 orang berdiri, satu bicara dari ujung ke ujung, sampai di ujung saudara yang tahu apa dia cerita. Nah itu terkadang kala jadi dalam jemaat. Hati-hati ya. Jadi kalau nggak tahu kebenarannya jangan sok tahu, Bapak Ibu. Ya, jangan urus persoalan orang lain yang kita nggak tahu persoalan kebenarannya apa. Nanti itu jadi bumerang loh, menyerang kita sendiri. Nah kalau saudara mau hidup, ya tenang, nggak usah urus urusan orang lain, urus urusan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Terus kalau saudara mau hidup tenang, uruslah urusan sendiri. Katakan amin. Yang terakhir ayat 10 disimpulkan di sini. Nah, 2, 3, baca lagi. Hal itu, nah, hidup sopan, hidup tenang, ya, urus urusan sendiri, ya kan? Jangan bergantung kepada manusia. Hal itu kamu lakukan juga apa? Terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, baca kalimat terakhir. Supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Sungguh-sungguhlah hari-hari ini ya. Kalau kita mau sopan, sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguhlah andalkan Tuhan. Amin. Kalau kita mau hidup tenang, sungguh-sungguhlah hidup tenang. Ya, kalau kita sedang dalam pergumulan, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar. Tuhan berkati kita semua ya.